masyarakat. MOC Pintar, belajar mandiri, pintar bersama. Halo Sobat Pelatihan, selamat datang kembali pada sesi kedua materi kemampuan adaptasi dan fleksibilitas. Cara berkomunikasi yang baik bagi seorang penyuluh agama merupakan gabungan dari mendengarkan, menanggapi, dan juga kenyataannya masing-masing pihak ya seringkali kurang melatih kemampuan untuk mendengarkan. Bahkan terkadang banyak yang melamun saat mendengarkan orang yang berbicara. Mendengarkan lawan bicara berarti benar-benar fokus pada apa yang dibicarakan dan tidak memikirkan hal-hal lainnya. Saat lawan bicara sedang mengutarakan pemikirannya, kita harus membiasakan untuk tidak memotong tetapi diam dan mendengarkan kalimat yang diucapkannya. Hal ini bukan hanya membuat kita bisa berkonsentrasi mendengarkan apa yang dikatakan oleh lawan bicara, tetapi juga membuatnya merasa dihargai. Maka seorang penyuluh agama harus memiliki teknik berkomunikasi yang baik. Ada beberapa hal yang menjadi prinsip atau teknik berkomunikasi atau berbicara yang baik bagi penyuluh agama. Yang pertama, berbicaralah yang efektif. Kemudian yang kedua, berbicaralah dengan penuh motivasi. Kemudian yang ketiga, berbicara untuk mendapatkan perhatian. Dan keempat, berbicaralah dengan keinderaan. Berkomunikasi dengan baik akan sangat membantu kita untuk saling memahami satu dengan yang lainnya, menghindari kesalahpahaman, dan tentunya akan saling memberikan rasa nyaman. Apabila terjadi salah komunikasi, dapat berdampak buruk pada kredibilitas dan produktivitas kerja. Untuk itu, memiliki kemampuan komunikasi yang baik menjadi penting bagi penyuluh agama. Cara meningkatkan kemampuan berkomunikasi bagi penyuluh agama ada beberapa hal. Yang pertama adalah menyampaikan tujuan dengan jelas. Kemudian yang kedua, tidak perlu banyak memikirkan suatu hal yang tidak bisa dikontrol. Kemudian yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian yang keempat, menghargai, mendengarkan, memperhatikan, dan menanggapi apa yang dibicarakan oleh lawan bicara dengan baik. Dan yang kelima adalah menerapkan keterbukaan dan kejujuran. Inilah beberapa hal yang perlu diketahui oleh penyuluh agama. Kemudian, subbahasan yang ketiga adalah fleksibilitas dalam menangani berbagai tipe individu. Sobat pelatihan yang saya hormati, apa itu fleksibilitas? Fleksibilitas itu adalah sebuah soft skill yang menunjukkan kemampuan untuk berkompromi terhadap sebuah situasi. Hal ini termasuk melakukan negosiasi atau mengubah tingkat kontribusi terhadap suatu tugas yang dikerjakan. Sehingga makna ini menjadi perbedaan yang paling mendasar antara soft skill adaptasi dengan fleksibilitas. Fleksibilitas juga menjadi terminologi yang bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa diri seseorang itu mau berdiskusi dengan orang lain agar mencapai kesepakatan. Kemampuan beradaptasi mengacu pada perubahan perilaku ke sebuah perubahan yang besar. Sedangkan fleksibilitas mengacu pada seseorang yang memberi hasil yang kurang lebih sama di situasi serupa tanpa mengubah perilaku secara keseluruhan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang penyuluh agama, fleksibilitas ketika berhadapan dengan masyarakat tentunya sangat beragam. Karena masyarakat terdiri dari berbagai tipe individu yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Adapun faktor-faktor yang mendukung terbentuknya kepribadian seseorang, itu yaitu unsur-unsur badan, juga jiwa manusia, serta lingkungannya. Pertumbuhan serta perkembangan akan berpengaruh pada perkembangan kepribadian seseorang. Kemudian watak manusia juga akan ditentukan dan juga dipengaruhi oleh kekuatan dari faktor tersebut. Penyuluh agama harus mengetahui tipe kepribadian manusia agar memudahkan dan fleksibilitas dalam kerjanya.
Ada beberapa tipe kepribadian yang harus diketahui oleh penyuluh agama dalam melaksanakan tugasnya. Ada sanguistis atau sanguinis, ditandai dengan adanya sifat yang hangat, bersemangat, lincah, yang meluap-luap ya. Dan individu ini menyenangkan. Seseorang yang memiliki kepribadian ini lebih mudah terpengaruh dan mudah dimasuki oleh pikiran serta perasaan yang meledak-ledak. Tipe ini adalah orang yang sangat ramah terhadap orang lain, sehingga mereka akan dianggap sebagai orang yang cukup ekstrovert. Kemudian yang kedua, tipe koleris. Tipe kepribadian ini, orang yang memiliki kepribadian ini akan tampil lebih hangat, aktif, dan juga bisa pasif, serba cepat, berkeinginan keras, dan cukup independen. Mereka ini cenderung lebih tegas dan memiliki pendirian yang keras. Selain itu, mereka juga mudah dalam membuat sebuah keputusan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Mereka tidak memerlukan gerakan yang luar. Malahan orang yang memiliki kepribadian koleris ini akan mempengaruhi lingkungannya dengan pendapat dan gagasannya, tujuan dan rencananya, dan juga ambisinya yang tidak pernah habis. Kemudian yang ketiga, melankolis. Orang yang memiliki kepribadian melankolis akan cenderung lebih suka berkorban. Tipe perfeksionis ya, analisis dan membuat sifat emosi yang cukup sensitif. Seorang melankolis akan sangat menikmati keindahan karya seni dan tak ada seorang pun yang bisa menandingi mereka. Namun, jika mereka sedang murung, maka akan menjadi seseorang yang sangat antagonis. Kemudian yang keempat adalah phlegmatis. Tipe kepribadian ini yakni seseorang yang hidupnya terlihat cukup tenang, gampang, ya mungkin gampangan ya, dan tidak pernah merasa terganggu dengan orang lain. Oleh karena itu, mereka hampir tidak pernah marah. Mereka itu orang-orang yang memiliki sifat mudah bergaul dan paling menyenangkan. Bagi mereka yang memiliki kepribadian ini, hidup adalah sebuah kegembiraan dan mereka akan cenderung menjauh dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Mereka tampak begitu tenang dan cukup pendiam. Jadi mereka jarang terhasut dengan apapun yang ada di sekitarnya. Tipe kepribadian inilah yang mesti diketahui oleh penyuluh agama. Dengan mengetahui tipe kepribadian dimaksud, maka ada kesiapan yang lebih baik bagi seorang penyuluh agama untuk mengekspresikan tugasnya sebagai fleksibilitas yang positif, sehingga mencerminkan jati diri seorang penyuluh agama yang berkepribadian sehat. Kepribadian yang sehat itu berbagai macam ya. Dapat menilai dirinya sendiri secara realistik, mampu menilai diri sendiri apa adanya, dan jujur tentang kelebihan dan kekurangannya secara fisik, pengetahuan, bahkan keterampilan dan sebagainya. Kemudian juga mampu menilai situasi dan kondisi secara realistis dan baik, mampu menghadapi situasi dan kondisi kehidupan yang dialaminya dengan realistik, dan mampu menerima secara wajar dan tidak mengharapkan kondisi kehidupan sebagai sesuatu yang sempurna di mata orang lain. Kemudian mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik, dapat menilai keberhasilan yang diperolehnya, dan reaksinya secara rasional, tidak menjadi sombong dan tidak angkuh apabila memperoleh prestasi yang cukup tinggi atau kesuksesan hidup yang lebih baik. Jika mengalami kegagalan, dia tidak akan mengalami prestasi yang berlebihan, namun dengan sikap optimistik ini dan lebih tenang. Kemudian kepribadian yang sehat juga yang memiliki kepribadian yang bertanggung jawab, yakin dengan kemampuan dirinya sendiri, bahwa ia dapat mengatasi masalah kehidupannya sendiri, tentunya dengan usaha dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemandirian, mempunyai sifat yang baik, sifat mandiri dalam dirinya sendiri, baik dari pola pikirnya, tindakannya. Ia mengambil keputusan, mengembangkan dan mengarahkan dirinya, dan dapat menyesuaikan dirinya sendiri dengan norma yang berlaku dalam lingkungannya. Kemudian juga dapat mengendalikan emosi, ya, emosi sendiri, merasa nyaman dan tenang dengan emosinya, bisa mengontrol diri dalam menghadapi situasi diri
yang sedang frustasi misalnya, sedang depresi misalnya, maupun sedang stres. Maka dengan ini dia mampu untuk menghadapinya. Kemudian berorientasi tujuan, dapat menentukan tujuan dalam aktivitas yang dilakukan. Ya, dilakukan dalam keseharian sehari-hari berdasarkan pertimbangan dari dalam dirinya agar lebih baik lagi. Sobat pelatihan yang saya hormati, dari materi yang saya sampaikan tadi, maka dapatlah disimpulkan dari yang tadi bahwa kemampuan adaptasi dan fleksibilitas seorang penyuluh agama menjadi kunci dalam keberhasilan tugasnya sebagai pembimbing masyarakat kepada inti ajaran agama yang disampaikan, sehingga terjadi kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan berdasarkan nilai-nilai agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar mandiri, pintar bersama.